Nah, sekarang timbul pertanyaan bos ya, kenapa tanaman ini kok jarang-jarang? Nah, kenapa tidak ditanam rapat-rapat apa seperti perkebunan gitu? Ini jujur aja, ini lokasi pembibitan saya sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi ini hanya sebagai sisa-sisa dari ini, sisa-sisa dari bibit yang tertinggal. Nah, ini bekas persemaian persemaian apa dulu nih, bibit sawit karena ada sisa dibakar. Jadi ini. Nah, ini contohnya. Ini bos ya. Nah, ini pindang wangi itu. Nah, ini bekas, kelihatan sekali banyak bekas polybed ini ya. Bekas-bekas polybed ini adalah bekas tempat persemaian bibit saya waktu 3 tahun yang lalu. Nah, di inilah. Nah, itu. Nah, ini bos, ini bekas persemaian bibit dulunya. Jadi ada yang tertinggal, ada bekas-bekas. Nah, ini tumbuh. Akhirnya, nah inilah. Ini dia pindang panarungi itu bos. Ya, ini realita saya di lapangan. Saya menyemaikan sendiri, saya yang menjual sendiri. Nah, bibit saya cari sendiri. Nah, ini hanya sisa dari persemaian 3 tahun yang lalu. Nah, ini contoh yang masih kerdil. Nah, ya bos ya, kalau dia pindang pandan wangi itu, ini dari kecil udah bongkol dia, udah ada ruas-ruasnya. Nah, jadi ini diperkirakan umur 1,5 tahun ini, umur 1,5 tahun. Nah ini dia. Ini hanya sisa persemaian, tersisa bibit loh bos ya, sisa-sisanya. Ini kelihatan bekas-bekas apa namanya, bekas-bekas polybed. Ini kena kerapatan, yang namanya sisa apa namanya, sisa persemaian ya gitu lah. Kenyataannya dia ada ruas. Jadi kalau dia pindang pandan wangi itu dari bawah itu udah tumbuh ruas. Nah, daunnya menggumpal gitu, daunnya menggumpal. Nah gini loh, sampai besar pun daunnya menggumpal. Nah, nggak pecah gitu loh. Nah, ini realita di lokasi persemaian bibit saya sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi cukup lumayan banyak bos di sini. Nah, jadi saya hanya berpesan, kalau memang kepingin punya kebun pindang pandan wangi yang produksinya yang agak bisa dikatakan maksimal nanti, betul-betul lah ambil pindang wangi yang benar-benar pindang pandan wangi itu. Nah ini dia punya khas sendiri, ciri sendiri. Beda dengan buah-buah pinang lain. Ini kebetulan satu ini saya tarik untuk dikonsumsi. Nah, dia agak jarang dia buahnya. Nah, ini bekas persemaian bibit dulunya bos. Ini bekas sawit. Nah, sisa itu udah dijual, udah habis. Nah ini dia. Ini dari kecil bos ya. Nah kayak gini tuh. Ini hanya sisa-sisa bos ya. Jadi sekarang saya fokus penjualan biji, fokus menjual buah, dan karena saya menjualnya antar pulau, nggak mungkin pengiriman itu berupa
bibit jadi, artinya bibit siap tanam gitu. Saya hanya jual kecambah dan biji itu aja, biji untuk benih gitu. Nah inilah bos. Oke bos ya, di lain waktu dan kesempatan lain kita ketemu. Inilah realita di lapangan, karya sendiri, persemaian sendiri, lokasi sendiri. Ini kenapa sekarang tidak dipakai, karena saya beberapa lama ini ada di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Ini persemaian ini kurang aktif. Kenapa kurang aktif? Ya karena persemaian itu tidak bisa ditinggal dan tidak bisa lepas kontrol gitu. Nah tuh ya, Pinang Wangi ya, itu namanya Pinang Pandan Wangi. Nah, gitu. Ini rekan-rekan saudara perjuangan yang punya perkebunan, kalau ingin beralih ke Pinang Pandan Wangi, perkebunan pinang, pilihlah itu namanya Pinang Pandan Wangi. Boleh dicari kemana aja, tapi hati-hati dalam memilih benih, karena kunci dari menanam itu adalah ketelitian kita dalam mencari benih gitu. Kalau kita salah dalam benih, akhirnya hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Oke, makasih.